Oke, langsung aja kita masuk ke paparan pertama dari Ibu Veronica Sriutami, SPSI MIKOM. Silakan Ibu Vero. Ya, baik. Terima kasih Pak Alvan. Apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah Ibu. Sehat Bu. Sehat-sehat. Oke, semoga semuanya juga sehat ya. Baik Bu Vero, Ya, silakan. Waktunya oke. tepat. Oke, jadi saya langsung buka aja ini saya ya. Monggo. Silakan Bu. Oke, selamat pagi semuanya. Halaman pertama saya bunyinya sehat. Jiwa kamu sehat juga kan? Semoga jawabannya semuanya sehat. Jawaban untuk pertanyaan kedua juga sehat, gitu ya. Ya, kita semua dari awal masa pandemi COVID ini, kita udah dapat ini apa anjuran untuk menjaga jarak, gitu ya, social distance, pakai masker kemana-mana, atau kalau nggak penting-penting banget ya di rumah aja dan sebagainya. Kalau ini kita lakukan, maka kemungkinan besar kita akan bisa menjawab pertanyaan pertama tadi, sehat kan? Jawabannya sehat, gitu ya. Badan nggak demam, nggak batuk, gitu, nggak kena flu, gitu ya, dan sebagainya. Uh, maka kita bisa bilang dengan yakin sehat, gitu ya. Tetapi ternyata selain sehat yang bebas dari segala macam sakit fisik, gitu ya, ada hal juga yang perlu kita waspadai di kondisi yang sekarang ini yang kita harus membatasi aktivitas kita. Ada istilahnya ini, cabin fever. Ini yang gambar yang Anda lihat ini sebenarnya cover sebuah buku gitu ya, Wimpy Kids gitu. Tapi ternyata cabin fever ini sesuatu yang juga beneran ada gitu, sesuatu yang mesti kita waspadai. Itu apa sih? Kalau dari sumber-sumber, cabin fever itu adalah emosi atau perasaan sedih karena kita terlalu lama terisolasi, kita ketutup gitu dari dunia luar. Nah, kalau Anda perhatikan, kita sekarang sedang mengalami ini gitu ya. Kita pasti akan lebih banyak di rumah, di kamar kos gitu, menghindari ketemu orang dan sebagainya. Itu kan kondisi isolasi, meskipun isolasi sendiri gitu ya. Nah, ketika kita terlalu lama dalam kondisi itu, ternyata akan muncul gejala-gejala ini yang Anda bisa baca di situ. Gelisah, nggak motivasi, tadi Pak Alvan juga sempat bilang kan bosen, bingung mau ngapain gitu kan. Bahkan bisa jadi itu mudah tersinggung, gampang marah, rasanya putus asa gitu. Nomornya makin tinggi ya Bu. Nah ya, gitu. Jadi mungkin Anda ngerasain salah satu ini. Susah bangun tidur, pola tidurnya jadi nggak teratur gitu. Bangunnya siang, nanti malam nggak bisa tidur-tidur, nah kayak gitu-gitu. Nggak percaya sama orang lain, nggak sabaran, dan sebagainya. Mondar-mandir sendiri karena bingung mau ngapain gitu ya, sedih, depresi, bahkan sampai kalau sangat-sangat gitu, sangat-sangat berlebihan. Gimana Anda? Ngalamin ini apa enggak? Semoga enggak. Ya seandainya iya, ya inilah yang memang kita sedang alami sekarang gitu ya, karena kita terisolasi, kita sering lebih banyak sendiri, mengurung diri, memisahkan diri gitu ya dari dunia luar gitu karena dalam rangka mencegah penyakit, maka bisa jadi gejala-gejala inilah yang Anda rasakan. Nah, ini disebut sebagai cabin fever. Ini yang juga perlu kita waspadai selain nggak terkena COVID gitu ya, bahwa jiwa kita juga ternyata ada ancaman ini yang namanya cabin fever gitu. Saya mau nunjukin ke Anda hasil risetnya Kompas yang mereka lakukan di bulan April gitu ya. Ternyata ini dari orang-orang yang mereka interview gitu ya, mereka menemukan ini bahwa ada 53,6% orang mengalami kegelisahan. Gitu. Ada yang susah tidur, mudah marah, sakit kepala, dan sebagainya. Kenapa mengalami kecemasan? Di situ ada yang bilang karena ketidakpastian, karena penghasilan berkurang. Ini juga pasti banyak yang mengalami. Anda yang mahasiswa sambil bekerja gitu, mungkin juga mengalami gitu ya. Aktivitas terbatas, jadi susah mau ketemu orang, mau bikin meeting, janji apa, dan sebagainya, jadi susah, dan sebagainya. Kita akan lihat satu-satu. Ini tadi kalau Anda perhatikan, orang-orang yang mengalami kecemasan, 53% diantaranya itu bilang gelisah.
yang lain bilang ini susah tidur, mudah sakit, mudah marah gitu ya, sakit kepala gitu ya. Anda ngerasain nggak? Mungkin ada yang ngerasain. Saya juga sering lah kalau udah bosen banget kan akhirnya juga apa ya, seharian kayaknya bad mood gitu. Gampang marah juga bisa jadi dan sebagainya. Uh, Sekarang kita lihat, kenapa kok kita cemas? Ini hal-hal yang pengen saya tunjukin ke Anda. Ini adalah apa? Pesan-pesan kalau Anda perhatikan ketika mulai masa-masa COVID-19 ini apa mulai apa ya meluas gitu ya. Di handphone itu kayaknya grup-grup aktif banget gitu. Isinya kayak gini, nggak boleh keluar rumah, mau ada disemprot gitu, yang disemprot nanti bahan yang berbahaya banget gitu. Ada yang jangan main ke mana, di sana kemarin ada ditemukan positif gitu, jangan ke situ, jangan belanja di sini dan sebagainya. Uh, itu menambah kecemasan pasti gitu. Orang-orang apalagi gitu ya, orang-orang yang panikan, orang-orang yang gampang percaya, wah langsung, aduh gimana nih, ada gini nih dan sebagainya. Uh, Maka saya pernah nulis di sebuah status saya kayak gini gitu ya. Uh, Tiap hari di medsos, di grup, di mana-mana tuh banyak kan kayak gitu menuhin menuhin kepala kita gitu ya. Akhirnya bikin stres sendiri, gitu, bikin parno. Padahal kalau Anda juga dengar gitu ya saran-saran Pak Rahli, ya, jangan stres karena stres bisa nurunin imunitas. Nah, bingung kan gitu. Maka kemudian apa yang saya lakukan ini, saya pernah ngalamin sangat down gitu ya ketika baca berita-berita yang tentang corona ini. Suatu saat saya baca berita tentang keluarga yang bapak ibunya dua-duanya meninggal karena kena corona dan kemudian padahal mereka punya 3 anak gitu dan mereka jadi tinggal bertiga sendirian. Itu berita itu sangat mengganggu pikiran saya berhari-hari karena kebetulan saya juga ibu dan punya anak gitu, mengganggu saya, bahkan saya sampai ngobrol sama anak saya kalau sesuatu yang mirip-mirip itu terjadi pada keluarga kita mesti gimana dan sebagainya sampai gitu. Jadi sangat panjang mikirnya dan saya menyadari bahwa ternyata yang kayak gitu itu mengganggu gitu ya, mengganggu kesehatan mental saya. Maka kemudian saya memutuskan untuk udah deh. Jadi mungkin ini yang perlu di Anda semua kenali adalah seberapa batasnya saya mampu nangkep informasi-informasi itu. Kalau Anda nangkep info itu dan kemudian sampai aja masih bisa fine-fine aja, ya nggak apa-apa. Tetapi Anda perlu tahu batasnya gitu. Ketika saya sadar saya punya batasan yang kayak gini nih saya nggak bisa karena akan ganggu dan bikin saya stres sendiri, maka sejak itu saya menghindari berita-berita yang uh, nambah pasien berapa gitu ya, di mana aja ada yang positif, karena itu bikin aduh ini makin deket nih yang positif, makin di sebelah komplek gitu, karena memang kebetulan kemarin di sebelah komplek juga ada yang dinyatakan positif dan itu bikin aduh gimana nih gitu parno. Sejak itu saya memutuskan untuk ini yang Anda lihat sekarang, detox informasi gitu. Kalau Anda dengar detox kan biasanya orang yang diet gitu ya, nggak makan-makan junk food gitu dan sebagainya. Nah, mungkin sekarang saatnya kita detox info. Info-info yang sampah, info-info yang nggak penting, info-info yang bisa mengganggu kita, udah deh stop aja. Toh kita udah tahu gitu ya, ini ada penyakit ini. Sampai hari ini penelitiannya tuh ini menyebar lewat ini gitu. Kita tahu cara menangkalnya pakai masker dan sebagainya. Itu gitu. Tentang penambahan ya pasti sampai pada poin tertentu akan tetap nambah gitu. Udah deh nggak perlu tahu hari ini nambah berapa ratus gitu. Buat saya begitu. Tapi Anda akan punya ukuran sendiri. Info mana yang menurut Anda penting, tapi info mana juga yang justru mengganggu kepala. Nah itu stop aja, nggak usah dilihat gitu. Grup-grup yang share-nya kayak gitu ya bikin jadi stres, udah stop aja gitu. Kalau saya seperti itu. Perlu, nah selain physical distance, selain social distance, mungkin perlu itu media social distance karena kita sering dapat berita-berita gitu kan dari media sosial ya, Facebook lah, Twitter lah, IG lah gitu, grup-grup WhatsApp lah dan segala macam. Itu mungkin kita perlu juga hindari untuk ngurangin sampah, ngurangin hal-hal yang bikin kita makin panik, makin stres, makin cemas dan sebagainya. Nah, menurut Kompas tadi, survei Kompas,
Apa yang dilakukan orang-orang untuk mengurangi kecemasan? 32% berdoa, yang lain bersikap positif, menjalin hubungan dengan orang lain. Ya, ini tentu perlu Anda lakukan ya, berdoa, jelas lah ya. Ketika kita punya hubungan yang dekat dengan Sang Maha Kuasa itu gitu kan, kesanalah kita memohon, berpasrah, menyerahkan seluruh hidup kita. Kalau udah bisa begitu, kita pasti akan lebih ngerasa tenang karena ya udah gitu, ada yang jagain, ada yang ngatur semua ini gitu, lebih lebih ikhlas gitu kalau yang jalaninya. Itu mungkin akan membuat Anda lebih tenang. Yang tetap berpikir positif, mungkin saya perlu ngingetin juga bahwa berpikir positifnya harus dalam konteks yang tepat. Maksudnya gimana? Jangan sampai berpikir positifnya gini, kesannya malah ngeremehin. Jadi kayak, ah udahlah cuek aja lah, jalan aja lah, kemana-mana nggak bakal kena deh. Nah kalau itu jelas berpikir positif yang bukan ke situ harusnya. Berpikir positif dalam konteks optimis gitu ya. Tetap bisa menemukan makna yang positif di balik ini. Nah, itu positif yang diharapkan. Tapi kalau positifnya jadi terus mengabaikan gitu ya, jadi eh, apa? Ya itu tadi meremehkan fakta yang ada bahwa memang sekarang sedang ada pandemi corona. Nah, itu nggak baik. Jadi berpikir positifnya dalam konteks yang beneran positif gitu ya. Tetap berpikir optimis misalnya gitu. Tetap bisa melihat makna, oh ya mungkin sekarang kita lagi disuruh cari apa gitu, hal baru dan sebagainya. Nah, itu positif. Menjalin hubungan dengan orang lain, iya, kita itu makhluk sosial, maka memang kita perlu tetap ada orang lain gitu. Yang anak-anak kos misalnya jangan terus ngurung diri di kamar kos aja gitu ya, kan bisa video call sama teman-teman, nelpon keluarga di rumah dan sebagainya, itu bisa. Jadi tetaplah menjalin hubungan dengan orang. Nah, ada yang mana? Anda silakan jawab sendiri gitu ya, cara Anda sendiri untuk mengurangi kecemasan apa? Nah, ini kebetulan saya tergabung dalam kelompok, jadi ada motivator namanya Krishnamurti, mungkin ada pernah dengar. Dia waktu di awal-awal masa pandemi itu ngajak orang-orang yang mau berlatih sama dia untuk menyebarluaskan itu, yang tagar Keep Calm Indonesia gitu. Yang pengen ikut dalam kegiatan itu persilahkan gabung. Nah kebetulan saya ikut bergabung gitu ya, ada WhatsApp grup gitu. Nah salah satu hal yang diajarkan oleh Pak Krishnamurti dan tim gitu ya dalam grup Keep Calm Indonesia ini, cara untuk stop panik. Anda baca, kita coba bareng-bareng mau? Ayo Pak Alvan kita cobain. Oke, oke. Tarik napas perlahan. Tarik napas, ya. Sebanyak-banyaknya jempolnya digenggam, bikin kepalan. Jempolnya digenggam, bikin kepalan kuat-kuat sambil tarik napas. Gitu. Sambil kencangkan kepalan tangan, tarik nafas sebanyak-banyaknya, tahan. Tahan sampai sekuatnya aja. Habis ditahan, buang sambil dihentak. Gitu. Kepalan tangannya juga sambil dibuka, lalu tangannya dikibas-kibas 10 detik gitu. Terus diulang-ulang. Tarik nafas, tahan, lepaskan, kibas-kibas gitu, terus diulang-ulang. Itu dipercaya bisa mengubah state atau kondisi mental kita yang tadinya mencekam gitu ya, bisa lebih rileks gitu dengan melakukan itu. Anda bisa coba gitu ya, berulang-ulang. Tapi nggak kayak gitu juga nggak apa-apa, nafas biasa tanpa mengapakan gitu ya, nafas biasa, tarik nafas, tahan sebentar, keluarin, lakukan itu teratur. Kalau pagi-pagi enak banget. Nah iya gitu ya Pak, sambil melihat udara dari luar pagar gitu ya gitu. Itu juga bisa Anda lakukan santai aja gitu, tarik nafas dan nikmati ketika tarik, terus udaranya yang segar mulai masuk ke badan itu dinikmati gitu. Itu juga bisa mengubah state kita lebih rileks, lebih santai, itu bisa dicoba. Jadi sekedar nafas gitu. Nah ini jangan lupa untuk tetap menikmati suasana di luar meskipun cuma senderan jendela gitu, kayak saya nih di samping saya juga jendela gitu ya. Kebetulan pas di luar jendela ini ada pohon besar gitu. Jadi kadang kalau udah sumpek matanya ngeliatin laptop terus kalau lagi online kelas gitu, saya nengok aja sambil lihat hijaunya daun. Nah itu udah rasanya udah tambah beda gitu, ada yang beda. Nah itu jangan lupa untuk tetap menikmati suasana outdoor. Atau kalau yang rumahnya ada kayak tanah kecil dikit sambil nanam-nanam, kan sekarang sedang digalakkan juga itu kan ketahanan pangan gitu ya, biar nggak usah ke pasar gitu, kita tinggal metik
apa bayam kangkung di depan rumah sendiri supaya tetap punya makanan sehat gitu kan, bisa juga sambil nanam-nanam apa kayak di luar, main-main sama adik, sama anak, sama keponakan, lempar-lemparan bola kayak apa-apa gitu. Itu juga bisa dilakukan. Jadi jangan lupa untuk tetap keluar gitu, meskipun keluarnya nggak usah yang jauh-jauh ya, yang di luar rumah aja gitu, tapi tetap jangan sampai Anda merasa hanya di kotak tembok gitu. Tetap biarkan diri Anda menikmati suasana outdoor. Nah, berdasar Kompas tadi, kenapa orang merasa cemas? Karena ketidakjelasan kapan ini akan berakhir. Kita semua juga nggak tahu kan ya, namanya juga virus. Virusnya nggak kelihatan gitu. Nyebarnya di mana sampai kapan kita nggak tahu. Penghasilan berkurang, iya jelas. Takut kena virus, oke, nggak bisa beraktivitas, iya. Kondisi ini memang, nah, Anda gimana? Anda coba jawab sendiri, apa sih yang bikin Anda cemas? Biasanya kalau sudah sadar, apa sih yang bikin saya cemas, kemudian Anda akan bisa menemukan, jadi saya mesti gimana, gitu. Itu mungkin yang perlu dipikir. Nah, ada ahli lain yang bilang bahwa when we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves. Maksudnya apa? Ini, kondisi ini kan nggak bisa kita ubah. Kalau bisa gitu ya udah virusnya kita tiup aja biar pergi dari Indonesia atau dari semua negara, bisa. Tapi kan enggak, maka kita nggak bisa ngubah ini. Maka ketika kita nggak bisa mengubah situasi, apa yang harus diubah? Yang harus diubah kita sendiri gitu. Jangan berharap uh, hari ini juga semuanya balik normal, enggak gitu. Kitanya yang harus berubah karena memang situasinya nggak bisa gitu. Ini di luar kendali kita semua gitu. Nah, kalau Anda baca-baca sekarang kan juga banyak orang yang mulai bilang new normal gitu. Besok nggak akan normal lagi kayak dulu sebelum ada COVID gitu. Kita akan di situasi new normal. Maka kita perlu beradaptasi. Maka kita perlu kreatif gitu. Iya duit berkurang, iya dipecat, di PHK dari kantor, nggak banyak pabrik yang jalan, nggak banyak kantor yang jalan, gimana? Kreatif. Belajar hal baru, belajar rutinitas baru gitu. Kalau Anda lihat sekarang banyak kampus-kampus di luar negeri bahkan gitu ya yang membuka perpustakaan online ya dan boleh download free ebook dari mereka. Orang yang bikin free online seminar juga banyak sekarang. Tadi pagi saya nemu ada kiriman dari seorang free seminar tentang cara masak apa oleh chef siapa untuk buka resto atau apa gitu. Banyak sekali orang yang sekarang menyediakan ilmu secara gratis gitu di masa pandemi ini. Jadi Anda suka apa, coba cari. Siapa tahu ada hal-hal yang bisa Anda pelajari gitu. New rutin, bikin rutinitas baru. Kalau yang dulu nggak bisa berangkat kuliah pagi pulang sore, ya sekarang bikin rutinitas yang baru. Apa gitu yang bisa Anda lakukan. Ini penting, tetap aktif. Bikin to-do list gitu. Kalau Anda lihat di belakang saya, kelihatan nggak ya? Itu ada papan tulis, itu to-do list saya. Hari ini saya mau ngapain gitu. Nggak usah yang heboh-heboh gitu, sekedar ngerapiin apalah, nyobain resep apa kalau saya ya. Kalau Anda bisa yang lain. Baca-baca tentang cara jadi YouTuber kayak atau apa gitu ya. Kayak di sini to-do listnya yang pertama make a list gitu. Ya itu to-do list yang pertama. Nggak usah yang tinggi-tinggi gitu. Clean the house gitu, bersihin rumah. Apapun, bikin to-do list. Itu membuat Anda tetap aktif, membuat Anda tetap punya rutinitas gitu harian. Nah, kenapa itu penting? Kenapa si to-do list tadi tetap aktif tadi penting, punya new normal itu penting? Ini, Abraham Maslow, dia bikin piramida kebutuhan gitu ya. Di bawah itu ada kebutuhan kita tuh mulai dari bawah tuh yang makan, punya teman, merasa aman dan sebagainya. Nah, yang atas Anda bisa lihat dua teratas itu self actualization sama esteem need, kebutuhan untuk mendapat penghargaan dan kebutuhan untuk aktualisasi diri. Nah, ketika Anda punya rutinitas, terus berhasil tadi ya bikin to-do list, terus to-do listnya berhasil dicoret karena udah selesai hari itu, Anda akan merasa puas mencapai sesuatu. Nah, self-esteem Anda, kebutuhan akan penghargaan tadi, akan terpenuhi gitu. Wah, saya berhasil hari ini. Berhasil ngapain? Bersihin kamar. Itu aja udah prestasi, penghargaan. Dan itu akan membuat Anda semakin menghargai diri sendiri. Itu memenuhi kebutuhan yang kedua itu, esteem, need, kebutuhan self-esteem. Kalau self-actualization itu apa? Itu aktualisasi diri. Itu apa?
ketika kita merasa kita bisa melakukan sesuatu, punya potensi, dan kemudian kita lakukan, dan dapat apresiasi dari orang lain. Itu self-actualization kita akan terpenuhi. Terus apa yang bisa Anda lakukan? Ini misalnya, sekarang kan lagi zaman ya, jadi konten YouTube gitu. Ini goal ini aja gitu ya, bikin konten di YouTube, Anda share sesuatu, orang lain lihat dan berguna, itu akan membuat itu tadi, self-aktualisasi diri Anda itu terpenuhi gitu. Wah, berarti saya punya guna gitu ya, hidup saya ada gunanya, itu namanya self-actualization. Jadi hanya gini aja, ya ya nggak harus jadi YouTuber, apapun yang bisa Anda lakukan, sekedar do something yang kemudian membuat Anda merasa, oh jadi hidup saya ini ada gunanya buat orang lain, itu penting juga membuat Anda tetap tetap happy, tetap merasa penuh gitu ya, jiwa Anda terasa tetap positif gitu. Punya goal dan kemudian terpenuhi. Itu penting gitu. Mungkin juga yang perlu Anda bisa lakukan gitu ya untuk membuat diri Anda berguna buat orang lain, misalnya Anda pasti tahu kita semua gitu ya sekarang dalam kondisi yang susah bisa dibilang gitu. Anda yang mungkin sambil bekerja gitu, mungkin banyak yang di PHK gitu ya karena perusahaannya mengurangi karyawan dan sebagainya. Nah, Anda-Anda yang tetap safe, misalnya tinggal bersama orang tua dan masih tetap bisa ya bisa makan, bisa apa, mungkin ada baiknya juga mulai tengok-tengok gitu teman-teman Anda yang ngekos gitu. Apa kabar gitu, kiriman dari ortu lancar apa enggak gitu. Siapa tahu Anda bisa kirim-kirim apa kayak gitu Indomie buat makan dia hari ini dan sebagainya. Mungkin bisa begitu. Mulai mulai kontak-kontak teman-teman Anda, siapa tahu ada yang ternyata susah tapi juga nggak 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 ngomong gitu dan sebagainya. Nah, bisa Anda membuat diri Anda merasa teraktualisasi potensi Anda dengan cara-cara itu, memperhatikan orang lain gitu ya. Terus apakah kita selalu happy? Oh, enggak juga. Kalau Anda baca ini, it's okay to not be okay. Jadi ya nggak apa-apa. Kalau dalam satu masa, aduh saya udah capek beneran bu, saya udah ngusahain nyari duit lagi, gini cara gini-gini, nggak jadi-jadi gitu. Saya udah juga jualan ini nggak ada yang dan sebagainya. Saya perlu, udah capek banget nih bu, gitu ya. Udah, ini waktunya untuk berhenti, stop, gitu ya. Istirahat, ya nggak apa-apa. Dan bahkan memang Anda perlu perlu juga gitu ya. Ada waktunya Anda perlu menyadari, oke, saya udah capek, berhenti dulu, berhenti dan istirahat. Boleh. Saya udah nggak bisa nih. Saya perlu teman buat curhat, cari teman curhat. Saya perlu minta bantuan orang, cari orang minta bantuan. It's okay. Gitu. Jadi emang nggak harus happy terus, semangat terus, nggak juga. It's okay to not be okay, gitu ya. Jadi sadari, kan handphone juga Anda perlu berhenti pakai untuk dicas kan ya, ditaruh dulu di pinggir buat dicas gitu, nggak dipakai dulu. Kita juga perlu ngecas gitu, ngecasnya ya itu istirahat, mungkin share ke teman, bisa meringankan beban, pengen diem aja. Anda juga perlu ingat bahwa Anda tadi punya tools ya untuk membuat diri Anda kembali oke dan akhirnya bisa kayak dia ini gitu. Oke, gitu Pak Alvan, sharing saya. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan ke Pak Alvan. Terima kasih Bu Vero. Baik, itu tadi paparannya banyak banget yang bisa bermanfaat untuk kita semua ya, terutama dengan cabin fever itu kan seru banget tuh. Pastinya semuanya hampir mengalami hal yang sama. Sebelum kita tutup, Bu Vero, boleh dong kasih closing statement buat kita semua supaya kita lebih optimis menghadapi pandemi ini yang mudah-mudahan segera berakhir. Supaya kita lebih dapat nih healthy soul sama healthy life ini, Bu Vero. Closing statement ya berapa kata aja silakan. Oke. Ya yang pasti itu tadi ya detox info itu menurut saya penting. Kita sendiri harus sadar seberapa kita mampu nanggung info itu. Yang kita nggak mampu, yang kita bikin kita justru down, udah tinggalin aja. Nggak usah dilihat, bahkan nggak usah dibuka kalau itu misalnya WhatsApp gitu ya. Kayak video-video, ini kayaknya serem, kayaknya apa, udah tinggalin aja. Itu. Pokoknya biarkan diri Anda tetap merasa mencapai sesuatu, punya prestasi. Kayak Vidi bilang nurun nurun omsetnya, ya udah cari sesuatu, tetap dapetin sesuatu hari ini gitu. Nggak harus yang tinggi-tinggi, nggak harus yang muluk-muluk. Pokoknya punya prestasi hari ini, sekedar ngerapiin tempat tidur pun prestasi. Tapi juga jangan lupa bahwa kita juga harus
berani mengakui kalau lagi down, berani mengakui kalau lagi saya nggak oke. Nah, kalau udah begitu, balik ke tadi, kita punya tools yang nafas kayak yang cari hiburan ngelihat di luar hijau-hijau atau apa, atau telepon teman, telepon keluarga, akui gitu. Kalau saya lagi nggak oke nih, saya butuh bantuan, akui gitu. Jadi stay healthy, stay happy gitu ya. Tapi kalau lagi nggak happy, lagi nggak oke, tetap harus sadar dan cari bantuan, cari cara gimana caranya supaya bisa naik lagi kondisi mental. Gitu kira-kira Pak Alvan. Oke, Bu Vero, terima kasih.